أحد 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 أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malhamah Kubra atau peperangan besar merupakan perang yang tak pernah terbayangkan kengeriannya oleh semua kalangan manusia dan melibatkan puluhan juta pasukan tumpah ruah dalam peperangan ini. Di masa perang Malhamah Kubra terjadi, dunia pada saat itu mendekati fase kehancuran. Perang Malhamah Kubra disebut juga sebagai perang akhir zaman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dari Am bin Akhtab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah salat fajar bersama kami lalu naik mimbar kemudian berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Setelah itu beliau turun untuk salat kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai datang waktu asar. Setelah itu beliau turun untuk salat kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai matahari tenggelam. Dalam khutbah tersebut beliau mengabarkan kepada kami tentang hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Orang yang paling tahu dari kami adalah orang yang paling hafal. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tadi, Rasulullah mengabarkan apa yang belum dan yang telah terjadi. Salah satunya yakni tentang Malhamah Kubra. Apa yang akan dirasakan umat Islam pada saat terjadinya Malhamah Kubra di akhir zaman? Kapan terjadinya perang Malhamah Kubra? Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yasrib dan runtuhnya Madinah saat terjadinya peperangan besar atau Malhamah Kubra, dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel dan ditaklukkannya Konstantinopel saat keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Makmurnya Baitul Maqdis yaitu akan kembalinya makmur Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi. Adapun cara memakmurkannya, ulama berpendapat bahwa kekhalifahan Islam akan berdiri di sana. Sebagaimana kabar dari Ibnu Hawalah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah telah turun di tanah suci, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dibanding dekatnya tanganku ini daripada kepalamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ketika Baitul Maqdis berjaya, di sisi lain Yasrib dan Madinah Al-Munawwarah mengalami keruntuhan. Namun maknanya bukanlah kejatuhan Islam di kota Nabi tersebut, melainkan hilangnya kemakmuran kota karena para penduduk Madinah berbondong-bondong pindah ke pusat negeri Muslim yang baru, yakni ke Baitul Maqdis. Saat Malhamah Kubra terjadi, manusia tak lagi memiliki alat-alat modern. Tak ada senapan, meriam, tank, pesawat tempur, senjata nuklir, dan peralatan perang modern lain. Tak ada alat transportasi modern atau apapun yang saat ini dikuasai oleh bangsa barat. Di perang akhir zaman manusia kembali menggunakan pedang, busur dan panah serta mengendarai kuda dan berjalan kaki. Semua berjalan secara tradisional namun diikuti oleh pasukan yang sangat banyak, menewaskan banyak jiwa. Peperangan besar ini tidak lagi akan memakai senjata yang ada pada saat ini. Senjata-senjata modern ini tidak akan lagi ada pada saat pertempuran dahsyat dan peperangan besar tersebut. Yang ada hanya senjata yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya, yaitu pedang dan sebagainya. Adapun senjata modern yang menyebar saat ini hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu, kemudian akan selesai peran dan urusannya. Peperangan Malhamah Kubra juga diawali dengan kekalahan para kaum Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini, Yahudi memusuhi penganut dua agama lain, yakni Muslimin dan Nasrani. Kelak di peperangan besar di akhir zaman, Muslimin dan Nasrani mengikat perjanjian lalu berperang melawan Yahudi. Dalam peperangan ini, Yahudi akan binasa seluruhnya. Seperti yang dikabarkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum Muslimin memerangi Yahudi. Kaum Muslimin memerangi mereka sampai ada seorang Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu atau pohon itu, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kaum Yahudi kalah, Nasrani justru melanggar perjanjian dengan kaum Muslimin. Mereka bahkan mengatakan bahwa Nasranilah yang mengalahkan Yahudi, bukan Muslimin. Perang pun kembali terjadi antara kaum Muslimin dan Nasrani. Inilah puncak dari peperangan besar atau Malhamah Kubra.
Tidaklah kiamat terjadi kecuali setelah adanya peperangan ini. Dari Auf bin Malik, Nabi SAW bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Kemudian terjadi perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar. Lalu mereka mengkhianati perjanjian itu, lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera, yaitu 80 bendera melawan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Kisah lengkap peperangan ini dikabarkan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya hari kiamat akan terjadi sampai warisan tidak dibagi dan seseorang tidak bergembira dengan ghanimah atau harta peperangan. Para musuh Romawi atau yang lainnya berkumpul untuk memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin berkumpul untuk memerangi mereka. Ibnu Mas'ud menunjukkan dengan tangannya ke arah Syam. Aku berkata, yang kamu maksud Romawi? Dia berkata, iya. Lalu dia berkata, dan pada saat peperangan itu meletus, terjadi kemurtadan yang dahsyat. Maka kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali kalau menang. Mereka bertempur seharian hingga malam menghalangi mereka. Kemudian kaum muslimin dan orang kafir berperang kembali. Masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Kemudian kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali jika menang. Maka mereka bertempur seharian hingga malam menghalangi di antara mereka. Kaum muslimin dan orang kafir kembali. Masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Kemudian kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali jika menang. Maka mereka bertempur sampai mereka memasuki waktu sore. Kaum muslimin dan orang kafir pun kembali. Masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Di hari yang keempat, kaum muslimin yang tersisa bangkit memerangi orang kafir. Allah akan menjadikan kekalahan atas orang kafir. Mereka bertempur dengan suatu pertempuran yang tidak pernah terlihat yang semisalnya. Rasulullah bersabda, mereka adalah para penunggang kuda terbaik di muka bumi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sungguh peperangan yang mengerikan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu perang Malhamah Kubra yang tak mengenal jeda istirahat. Dua kubu saling serang hari demi hari kecuali di malam hari. Peperangan terus berkecamuk tanpa ada kemenangan dan hanya menyisakan tewasnya pasukan. Perang terus terjadi setiap hari di belahan dunia manapun hingga Allah menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin setelah beberapa hari. Namun setelah perang mengerikan berakhir, kengerian kiamat akan tiba dalam waktu singkat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai Romawi tiba di Al-Amaq atau Dabik. Maka keluarlah menuju mereka tentara dari Madinah yang merupakan bumi pilihan pada hari itu. Maka ketika mereka telah berbaris siap bertempur, Romawi berkata, biarkanlah antara kami dan orang-orang yang tertawan dari kami akan perangi mereka. Maka kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan hal ini antara kalian dan saudara kami yang kalian tawan. Maka kaum muslimin pun memerangi mereka. Terpukul mundur sepertiga pasukan yang berada di barisan kaum muslimin, yang Allah tidak mengilhamkan taubat pada mereka selamanya. Terbunuh sepertiganya dan mereka sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Sepertiganya lagi yang tidak terfitnah selamanya menaklukkan. Mereka menaklukkan Konstantinopel. Hadis riwayat Muslim. Makna dari kata penaklukan Konstantinopel dan mengalahkan Romawi, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis tadi, bukanlah peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kaum muslimin memang pernah berjaya menaklukkan Konstantinopel dan mengalahkan pasukan Romawi. Itu terjadi di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Adapun saat Malhamah Kubra terjadi penaklukan kedua Konstantinopel. Wilayah tersebut ditaklukkan dua kali karena setelah penaklukan pertama Konstantinopel kembali ke tangan Nasrani. Kelak jelang hari kiamat, Konstantinopel akan kembali ke tangan kaum muslimin. Bukankah Konstantinopel dan Romawi hanyalah sejarah dan tak ada lagi di masa kini? Penaklukan Konstantinopel yang dimaksud yakni penaklukan terhadap Nasrani. Penaklukan terhadap Nasrani di waktu yang akan datang benar-benar akan terwujud bagi kaum muslimin. Mereka Nasrani banyak jumlah pemeluknya dan mereka punya banyak negara. Peperangan berlangsung antara mereka dan kaum muslimin sesuai perjalanan waktu. Dalam peperangan besar di akhir zaman nanti, kaum muslimin memang mengalami kemenangan, serta kaum muslimin berjaya mengalahkan Yahudi dan Nasrani dan memimpin kemakmuran dunia. Namun setelah kemenangan itu, ada hari kiamat yang tak dapat ditunda kedatangannya.
jika usia kita sampai hari itu, yakni hari di mana Malhamah Kubra terjadi, maka semua hal yang dimiliki tidaklah bermanfaat kecuali keimanan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala kengerian Malhamah Kubra serta kengerian hari akhir zaman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.